otomatis masuk ke badan mediator. Sallallahu alaihi saya diutus ke sini untuk membantu menjelaskan salah satu daya tarik negatif untuk menarik manusia dimanapun berada. Bencana perebutan, bencana penyakit, semuanya nanti akan jatuh pada saat itu. Muncul tumpuk-tumpukan dalam hati, saling berebut, saling menguasai. Itu adalah daya tarik iblis siluman untuk menarik manusia yang serakah, manusia yang pengen bergelimang harta, yang berkilau, pengen semua dikuasai. Maka percaya telah dibantu semua, memberi penerangan, pemahaman, tata ulang mereka serakah, jabatan, kekuasaan, mata dan manusia yang serakah itu harus dihancurkan semua. Keselamatan itu ada ketika kalian mau berbagi kepada sesama. Sangat nikmat dan sangat sayang berhadapan tanya mau dibagi, karena jiwanya terkunci, terikat sama kerakusan, serakah, mata batinnya semua ditutup. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur sang jangkrik dimanapun berada. Semoga selalu kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan selalu meliputi dan mendampingi panjenengan semua dimanapun berada. Untuk kali ini kita akan membuat video atau konten yang mengungkap tentang salah satu kejadian saat ini. Jadi di Sungai Efrat itu yang ada di Turki itu melintasi Suriah dan Irak. Nah, saat ini telah terjadi kekeringan di sana. Jadi kekeringan dan banyak ditemukan kuningan atau yang mereka sebut dari warga mereka itu, tidak tahu untuk kepastiannya, tapi berwujud emas atau kuningan. Kita tidak tahu, nanti kita akan ungkap di mediumisasi ini. Kita akan tarik salah satu gaib yang mengetahui tentang kejadian ini, karena tentang kejadian kekeringan dan di Sungai Efrat itu, dan juga di sana sekarang terjadi sangat-sangat banyak kesusahan yang dialami oleh rakyat di sana. Ditambah lagi Sungai Efrat yang mengering itu, airnya adalah salah satu inti kehidupan bagi semua makhluk ya. Dengan kekeringannya Sungai Efrat itu semakin bertambah segala kesusahan yang mereka jalani. Kita akan tarik salah satu gaib yang bisa menjelaskan mungkin dari sisi gaib dari Sungai Efrat ini. Oke, Mas Gatot, monggo dipersiapkan badannya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah, sang yang bercahaya nirwana, tolong diproteksi badan jasmani rohani kami, khususan badan jasmani rohani mediator, dari semua serangan dan penyusup jin siluman iblis yang fasik, semua yang dari luar otomatis yang mau masuk terlempar semua tidak bisa masuk, yang di dalam diikat semua tidak bisa bangkit, yang bangkitannya gaib yang saya maksud yang bisa menjelaskan tentang kejadian di Sungai Efrat ini, diproteksi, dipagari berlapis-lapis. Allah sallallahu sallallahu sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah, demi izin beliau sang yang nur cahaya nirwana, tolong ditarik salah satu gaib
salah satu gaib yang bisa menceritakan tentang kejadian yang ada di Sungai Efrat di negara Turki, negara Suriah dan Irak. Sungai Efrat yang bisa menjelaskan tentang kejadian kekeringan di negara yang melintasi Sungai Efrat. Masuk ke badan mediator. Sallallahu alaihi wasallam. Sinkron dengan badan mediator. Otomatis sinkron dengan badan mediator. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Sang Yang Bertahyan, otomatis kita bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia. Allah Sallallahu alaihi Muhammad. Otomatis diprotek mereka jika berbohong budaya kami, otomatis dipotong tangan kakinya, sakit yang tak bisa ditahan otomatis ketahuan jika berbohong. Allah Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampean golongan apa ini? Saya jin dari timur sana. Dari timur. Sampean jin. Ya. Ini tadi saya menarik tentang yang bisa menjelaskan tentang Sungai Efrat yang sekarang kekeringan. Ya. Sampean yang datang. Saya mengetahui. Saya diutus ke sini untuk membantu menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi di sana. Sekarang kan sedang dilanda kekeringan sungai. Ya, belum. Oh, belum. Masih. Belum kering. Belum kering, tapi ya. Iya. Ini baru mulai menyusut. Oh, menyusut. Sebentar lagi akan tiba saatnya. Sesuai yang disampaikan oleh baginda Rasul. Akan tiba saatnya nanti ketika sungainya itu mengering. Lihat tumpukan emas di sekitaran dan di daratan itu nanti muncul dari dasar sungai gunung-gunung emas maupun tumpukan emas di dasar-dasar sungai itu nanti. Di jalur Sungai Efrat itu? Iya. Ya ini kan sekarang diberitakan itu baru kan di pinggirnya. Baru di pinggirnya ditemukan. Ya. Itu emang emas. Kalau dibilang emas ya warnanya emas. Kalau iya. dibilang murni secara logam mulianya masuk dalam logam mulia bukan? Ya, itu salah satu daya tarik negatif untuk menarik manusia dimanapun berada. Ya. Berbondong-bondong datang ke sana untuk mengeruk, mengambil sebanyak-banyaknya, saling beradu, saling berebut gitu. Berebut ya, saling menggunakan apa itu cairan itu mencari itu. Akhirnya memang benar rusak semua ya tuh nanti. Jadi bencana. Selain dari kekeringan akan bencana perebutan, bencana penyakit, semuanya nanti akan datang tiba saatnya. Itu nanti akan terjadi benar-benar kekacauan yang ada di sana. Di area sana. Ya, sepanjang sungai itu nanti. Semua orang, entah dari mana datangnya. Yang dari jauh, yang dari mana, yang dari dekat maupun warga tergiur mencari apa itu yang berkilau. Yang warna kuning itu. Iya. Jadi itu termasuk lapisan luar yang mungkin yang di. Benar. Itu baru lapisan luar. Lapisan pinggirnya. Belum nanti di bagian tengah ketika tambah menyusut dan tambah menyusut akan muncul
muncul tumpuk-tumpukan di dalam itu nanti, saling berebut, saling menguasai. Entah itu masyarakat, pemerintah, dan orang luar, semuanya berebut. Padahal itu udah dipesan sama baginda Rasulullah. Jangan sampai kalian saling mengambil barang yang di dalam itu. Oh iya, ada hadis bahwa Rasulullah pernah bersabda untuk tidak melarang untuk mengambil apa yang ada. Iya, Ya. Karena apa itu menurut panjenengan? itu adalah daya tarik iblis siluman untuk menarik manusia yang serakah, manusia yang pengen bergelimang harta, yang berkilau, pengennya semua dikuasai. Karena nanti di akhir zaman, manusia tidak melihat saudara, tidak melihat itu kawan, belas kasihan, tidak melihat itu kesedihan, tidak melihat semua itu. Tidak ada rasa peduli terhadap sesama. Yang penting semuanya itu dia miliki, dia kuasai, dan dia kenyang tanpa melihat siapapun itu di sekitarnya. Makanya di akhir zaman nanti antara yang benar dan salah sangatlah tipis. Karena yang salah dengan dikuasai banyak orang-orang dan menyampaikan itu benar menjadi benar. Barang yang benar ketika itu sama orang banyak disalahkan menjadi salah. Itu nanti di akhir zaman terjadi seperti itu. Nah, sekarang kan sudah mulai seperti itu. Apakah sudah termasuk fase masuk? Ini menuju ke sana. Siapa manusia semua. Banyak kesusahan di mana-mana. Ya, orang petinggi-petinggi di manapun, di negeri sana, negeri sini, di negeri manapun, sama. Tanpa mempedulikan yang bawah. Yang penting dia dapat banyak. Ya, keserakahan merajalela. Keserakahan, harta, jabatan, kekuasaan menutup mata batin manusia-manusia. Penguasa-penguasa itu nanti hanya segelintir orang yang paham akan keadaan itu, tapi dia kalah, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan nanti ketika semuanya hancur, tinggallah nanti beliau datang membawa cahaya terang kepada semuanya, memberi penerangan, pemahaman, tata ulang dunia terjadi, kejayaan dunia terjadi. Harta ini semua yang ada di bumi milik beliau muncul akhirnya menjadi dunia yang tenang, kemakmuran itu maksudnya. Ya. Tapi sebelum kemakmuran ya harus dihancurkan dulu. Karena manusia-manusia yang serakah itu harus dihancurkan dulu semuanya. Harus. Kalau itu masih ada orang-orang serakah, jabatan, kekuasaan, semuanya nanti tetap akan hancur. Makanya semua dihancurkan. Bumi nanti murka, hancur semua. Baru nanti ditata ulang sama beliau. Air dari selatan, dari utara, semuanya tumpah. Ke daratan ini Ya, tumpah semua. Hanya beberapa bagian yang selamat. Beberapa
sesuai yang disampaikan beliau itu nanti terjadi huru-hara akhir zaman ketika manusia kocar kacir Karena bingung dia mencari selamat. ya mencari keselamatan masing-masing tanpa melihat siapa-siapa sebentar. Lupa semua akan harta kekayaan padahal dia yang serakah yang seperti itu. Jadi memang sudah tidak ada manfaatnya apa yang mereka perebutkan, mereka kumpulkan, mereka yang serakahkan, tidak ada manfaatnya nanti. Benar, itu semuanya itu benar semua. Padahal sudah disampaikan. Keselamatan itu akan datang ketika kalian mau berbagi kepada sesama. Sedekah pada sesama. Anak yatim, sekitar, semuanya yang kalian bisa kamu bantu. Itu niatmu dan niat manusia itu yang akan menyelamatkanmu semuanya nanti. Selamat dunia akhirat. Salah satu penyelamat kita nanti ya untuk menghadapi kehancuran itu sampai fase selanjutnya. Iya, betul. Betul, tapi zaman sekarang ketika dunia digenggam, kekuasaan digenggam, sulit keluar itu. Sedekah, mengeluarkan sedikit untuk sesama. Sangat sulit sekali, dia sangat hemat. Sangat sayang terhadap hartanya mau dibagi. Itu karena apa itu? Karena jiwanya tertutup. Jiwanya terkunci, terikat sama kerakusan, serahkan mata batinnya semua ditutup. Semuanya akhirnya mati rasa. Akhirnya rasanya mati gelap hatinya. Itu. Makanya di sungai sana itu ujian sebentar lagi datang. Ujian berbondong-bondong manusia datang nanti akan menguji manusia di sana semuanya. Sungai yang seharusnya menjadi keberkahan manusia di sana dan sekitarnya akan rusak. Akan dirusak ya karena rusak karena manusia itu nanti berbuat barang berkilo yang mereka cari semuanya akhirnya menjadi rusak. Itu sebentar lagi menuju ke sana hanya yang peduli yang selamat. Ujian manusia keserakahan sebentar lagi akan merajalela. Jadi intinya di situ ya, memancing manusia untuk merusak alam intinya. Agar terjadi lebih parah lagi suatu bencana musibah yang terjadi di Sungai Efrat itu. Ujian di sana seperti itu nanti. Manusia sudah ditakdirkan dan sudah diberi informasi sama beliau. Baginda Rasulullah akan tiba saatnya ujiannya itu dalam bertanda menuju hari akhir yang benar-benar datang. Itu di sana. Di sini pun juga nanti juga ada ujian di Nusantara ini. Ya. Di sini. Jadi memang merata ya nanti. Ya, semuanya nanti akan diberikan. Semua pelosok bumi semuanya mendapat ujian masing yang ada di sini nanti. Gunung-gunung itu semua pada menyemburkan bara api dari dalam tanah. Air dari selatan
sadar akan kepentingan sesama, sedekah pada sesama, berbagi, itu yang akan menyelamatkan. Menjadi penyelamat Iya, manusia itu sendiri. iya. Barang siapa yang mau, itu nanti menjadi penyelamatmu. Sudah disampaikan sama beliau semuanya. Oh, ya, beliau kan sangat-sangat ini dengan sedekah. Ya, sudah diberi contoh sama beliau. Itu. Ya, terima kasih matur nuwun atas sarannya, wejangannya, infonya tentang kejadian di Sungai Efek itu memang benar-benar menjadi Bentar lagi kehancuran manusia itu sendiri yang keserakahan, sifat-sifat hewaninya yang terlalu aktif dalam dirinya. Mungkin ada pesan-pesan lagi untuk sedulur-sedulur sang cangkrik yang mungkin menonton atau mendengar video ini. Hati-hati. Karena ini menuju ke akhir zaman. Segeralah bertobat. Dan berbanyak sedekah. Karena hanya itu yang menyelamatkanmu. Itu. Sama ingat. Jangan sampai kau serakah. Dunia tidak akan menyelamatkanmu. Apanya? Jangan sampai kau serakah. Oh, serakah ya. Dunia tidak menyelamatkanmu, membawamu. Pasti akan menegakkanmu. Itu. Ya, ini tipu daya dunia yang sangat menyesatkan, menjerumuskan manusia dalam lubang-lubang kesengsaraan dunia akhirat sebenarnya. Ya, Mbak. Ya, itu ya contoh. Terima kasih matur atas hadirnya. Mohon maaf jika mengganggu panjenengan tadi karena kita mengganggu di sini. Matur suwun, terima kasih. Saya terima kasih sudah diterima di sini dan diundang. Saya tadi udah merasa dari tadi ada yang memanggil saya. Saya terus ke sini langsung sama di sana. Oh, iya. Terima kasih. Ya sedikit itu cepat saya sampaikan. Iya. Mohon maaf saya mengganggu di sini. Ya, sama-sama Mbak. Kita juga mohon maaf jika ada satu salah kata dari kita. Ya, undur diri. Oh, iya Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus keluar. Sallallahu. Semua kita akan energi yang tidak bermanfaat pada kegiatan iman di keluar. Netralkan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sedulur sang cangkrik dimanapun berada, mediumisasi jalan dengan lancar. Intinya dalam kita menjalani hidup ini jangan terlalu mengandalkan atau egois keserakan dalam diri kita. Intinya kita habluminallah juga habluminanasnya. Jangan lupa untuk kita hidup dalam kemanfaatan dalam sesama atau mungkin yang membutuhkan. Terus jangan lelah, jangan menyerah dalam menjalankan kebaikan, dalam menjalankan ibadah. Jalani terus walaupun kita dengan istilahnya merangkak, terus dijalani di jalan Allah yang diridhai Allah. Ya, terima kasih terus sang cangkrik sudah menyimak video ini. Tolong dibantu dukungannya untuk subscribe, like, dan komen di setiap video-video kami. Mungkin ada usulan atau masukan untuk berkembangnya channel sang cangkrik ini. Monggo silahkan di komen, ditulis di kolom komentar. Terima kasih matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.